Kami mendengarkan masukan-masukan dari DPD dan DPC dan seluruh peserta rapat yang saat ini dipimpin oleh Pak Jarod menyatakan rasa bangganya terhadap hasil debat yang pertama, di mana disadari bahwa Indonesia memang menghadapi tantangan yang tidak ringan. Pandemi belum sepenuhnya diatasi, khususnya terkait dengan persoalan ekonomi rakyat, kenaikan harga kebutuhan rakyat, biaya hidup yang semakin tinggi. Tapi di tengah-tengah biaya hidup yang semakin tinggi, kami sangat sedih ketika mendengar keterangan dari Ibu Sri Mulyani bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat justru dijawab oleh Bapak Prabowo selaku Menteri Pertahanan, menambah pinjaman luar negeri hingga mencapai 386 triliun rupiah untuk beli alutsista. Sementara perang yang kita hadapi adalah perang terhadap kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan juga bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita. Hasto kritik Prabowo soal utang alutsista. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yakni Hasto Kristianto, menyindir pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut harga bahan pokok saat ini terkendali. Padahal faktanya di lapangan, masyarakat dan pedagang mengeluhkan harga bahan pokok dan pangan yang tinggi. Pernyataan Prabowo tersebut semakin meyakinkan bahwa Menteri Pertahanan atau Menhan itu bukanlah penerus Presiden Joko Widodo. Karena saat harga pangan yang tinggi, kementerian yang dipimpinnya justru meningkatkan anggaran alat utama sistem senjata atau alutsista. Di tengah-tengah biaya hidup yang semakin tinggi, kami sangat sedih ketika mendengar keterangan dari Bu Sri Mulyani bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat justru dijawab oleh Bapak Prabowo selaku Menteri Pertahanan, menambah pinjaman luar negeri hingga mencapai 386 triliun rupiah untuk dibeli alutsista, ujar Hasto di kantor DPP PDIP. Sementara perang yang kita hadapi adalah perang terhadap kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan juga bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita, katanya melanjutkan. Ia pun menyindir Prabowo yang tak memiliki solusi dalam menyelesaikan konflik di Papua. Ganjar dengan mantap menawarkan proses dialog untuk menyelesaikan konflik di bumi cendrawasih tersebut. Pentingnya dialog tentang tidak boleh adanya kekerasan. Maka seorang pemimpin tidak boleh punya rekam jejak pelanggaran HAM, yang mana itu bertentangan dengan prinsip-prinsip menjaga kehidupan itu, ujar Hasto. Debat calon presiden atau capres sesi pertama juga menghasilkan sejumlah kesimpulan. Salah satunya adalah mengembalikan karakter asli Prabowo yang selama ini kerap dicitrakan gemoy. Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba dipoles dengan gemoy. Tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo, ujar Hasto. Debat tersebut juga akan menjadi momentum titik balik bagi Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam merebut suara rakyat. Meskipun dalam banyak hasil survei, Prabowo kerap mengisi posisi teratas dalam segi elektabilitas jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pak Ganjar dan Prof Mahfudlah yang paling pas untuk melanjutkan seluruh hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Rakyat bisa menilai bahwa Pak Prabowo bukan Pak Jokowi, ujar Hasto. Hasto kritik Prabowo soal utang alutsista. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, yakni Hasto Kristianto, menyindir pernyataan Prabowo Subianto yang menyebut harga bahan pokok saat ini terkendali. Padahal faktanya di lapangan, masyarakat dan pedagang mengeluhkan harga bahan pokok dan pangan yang tinggi. Pernyataan Prabowo tersebut semakin meyakinkan bahwa Menteri Pertahanan atau Menhan itu bukanlah penerus Presiden Joko Widodo. Karena saat harga pangan yang tinggi, kementerian yang dipimpinnya justru meningkatkan anggaran alat utama sistem senjata atau alutsista. Di tengah-tengah biaya hidup yang semakin tinggi, kami sangat sedih ketika mendengar keterangan dari Bu Sri Mulyani bahwa kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat justru dijawab oleh Bapak Prabowo selaku Menteri Pertahanan, menambah pinjaman luar negeri hingga mencapai 386 triliun rupiah untuk dibeli alutsista, ujar Hasto di kantor DPP PDIP.
Sementara perang yang kita hadapi adalah perang terhadap kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, dan juga bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan kita, katanya melanjutkan. Ia pun menyindir Prabowo yang tak memiliki solusi dalam menyelesaikan konflik di Papua. Ganjar dengan mantap menawarkan proses dialog untuk menyelesaikan konflik di bumi cendrawasih tersebut. Pentingnya dialog tentang tidak boleh adanya kekerasan. Maka seorang pemimpin tidak boleh punya rekam jejak pelanggaran HAM, yang mana itu bertentangan dengan prinsip-prinsip menjaga kehidupan itu, ujar Hasto. Debat calon presiden atau capres sesi pertama juga menghasilkan sejumlah kesimpulan. Salah satunya adalah mengembalikan karakter asli Prabowo yang selama ini kerap dicitrakan gemoy. Pak Prabowo tampil pada jati dirinya yang selama ini mencoba dipoles dengan gemoy. Tetapi debat telah mengembalikan suatu karakter asli dari Pak Prabowo, ujar Hasto. Debat tersebut juga akan menjadi momentum titik balik bagi Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam merebut suara rakyat. Meskipun dalam banyak hasil survei, Prabowo kerap mengisi posisi teratas dalam segi elektabilitas jelang pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Pak Ganjar dan Prof Mahfudlah yang paling pas untuk melanjutkan seluruh hal-hal yang baik yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Rakyat bisa menilai bahwa Pak Prabowo bukan Pak Jokowi, ujar Hasto.